Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku bangsa tanah air yang saya hormati, dihitung sejak pelantikannya sebagai presiden tanggal 24 Oktober tahun lalu, Prabowo Subianto sudah memimpin bangsa Indonesia selama 293 hari. Nah, dari 253 hari itu, kepemimpinan Prabowo dan wakilnya Gibran, kita sudah dapat membaca tren atau kecenderungan ke arah keberhasilan atau ke arah kegagalan. Nah, Prabowo memenuhi hampir berbagai syarat penting sebagai presiden sebuah republik yang berpenduduk 286 juta jiwa dengan keragaman agama, suku, tradisi, bahasa, budaya, dan berbagai subkultur yang berlain-lainan. Bangsa Indonesia diikat dengan ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia, dengan satu national anthem Indonesia Raya, dan sang saka merah putih bendera tanah air Indonesia. Nah, presiden yang relatif ideal tentu harus memenuhi beberapa syarat, antara lain pengetahuan sejarah bangsanya sendiri, kedua pengetahuan yang cukup luas dan memadai, kemudian komitmen dan dedikasi utuh untuk mengabdi pada bangsa dan negara, bukan untuk pribadi dan keluarganya. Nah, saudaraku, Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945 itu memustahilkan munculnya orang gila yang ingin membangun dinasti dan nepotisme. Siapapun yang punya ambisi kampungan ingin menghadirkan dinasti dan nepotisme otomatis menjadi musuh nomor satu di hadapan bangsa Indonesia. Nah, kalau ada manusia Indonesia punya keinginan busuk seperti itu, harus ditenggelamkan di Laut Jawa atau Samudra Hindia. Manusia bernama Kecil Mulyono dan berubah menjadi Joko Widodo sampai sekarang masih mencoba dan belum putus asa untuk meraih impian Sontoloyonya. Nah, program pembangunan Presiden Prabowo cukup banyak, yaitu ada 11, antara lain makan bergizi gratis untuk siswa SD, SMP, SMA, dan pesantren, pemeriksaan kesehatan gratis, menaikkan gaji ASN, TNI, dan Polri, dan pejabat negara, kemudian melanjutkan program dana desa, BLT, dan rumah murah. Juga meningkatkan produktivitas lahan pertanian, menjanjikan pertumbuhan ekonomi tembus 8%. Tapi ini sangat berat, tapi tidak mustahil. Kemudian mengembangkan hilirisasi sumber daya alam dan sebagainya. Untuk tugas seberat ini, insya Allah Prabowo Subianto itu jauh daripada memadai lah, insya Allah. Karena tugas yang dipikul Prabowo yang berupa kerusakan total yang diwariskan Jokowi itu sangat berat. Utang negara yang jatuh tempo di tahun ini sebesar 1.350 triliun. Sementara prestasi gemilang Jokowi, tanda petik gemilang, telah meninggalkan utang sebesar 8.502 triliun. Jokowi juga meninggalkan IKN Nusantara yang sudah jadi Ghost City atau kota hantu. Prabowo tidak perlu berjanji akan membangun gedung-gedung legislatif seperti DPR, MPR, DPD. Mengapa? Saya pernah melihat dengan mata kepala keadaan IKN. Sebagai orang awam, saya berani menyimpulkan tidak mungkin IKN jadi ibu kota negara. Di samping tidak ada kecukupan air bersih, tanah di sana berbukit-bukit, sehingga tidak mungkin dibangun gedung-gedung legislatif DPR, MPR, DPD seperti yang kita miliki di Jakarta. Sekali lagi, itu tidak mungkin. Belum lagi gedung-gedung yang representatif untuk Mabes TNI, Mabes Angkatan Darat, Mabes Angkatan Laut, Mabes Angkatan Udara, Mabes Polri. Jokowi adalah penanggung jawab tunggal buat IKN yang mangkrak total. Jadi dia harus dimintai pertanggung jawab. Saya yakin terlalu banyak anak bangsa termasuk saya yang mengharap keras supaya Presiden Prabowo tidak lagi melihat Jokowi sebagai tokoh yang dijadikan katakanlah konsultan. Jangan. Seluruh masukan Jokowi kalau dilaksanakan bisa mempercepat ambruknya Indonesia. Sekarang ini Jokowi sudah menjadi Mr. Has Been. Dia sudah jadi manusia masa lalu.
seperti pelawak Inggris Mr. Bean yang kini dijuluki Mr. Has Been. Inti pembicaraan saya ini adalah secepatnya Presiden Prabowo melakukan kocok ulang kabinetnya, termasuk pimpinan teras TNI dan Polri, dan juga KPK dan lain-lain. Yang kiranya masih tetap setia pada Jokowi, Mr. Poisonous Jokowi, ya, betul-betul jadi beban berat buat pemerintahan Prabowo. Jadi di drop saja sudah selesai, nggak usah ragu-ragu. 293 hari sudah lebih dari cukup untuk mengambil keputusan yang decisive, a decisive decision. Jadi nunggu apa lagi? Jadi saya kira masukan yang singkat, tapi jangan kehilangan momentum. Ya, tidak mungkin saya menasihati Pak Prabowo, beliau lebih paham kepemimpinan, lebih paham hal-hal yang berkaitan dengan masa depan negara kita ini. Ya, tetapi tetap saya memberikan masukan, mudah-mudahan ada gunanya. Jangan sampai memberi kesempatan ya kepada Mr. Has Been Jokowi, karena memang sudah dia masa lalu tidak ada gunanya lagi. Memang masih banyak termulnya ya, mungkin jutaan ya, tapi saya kira termul ini begitu pentolannya atau kepalanya itu sudah dipenggal, dalam arti kiasan ya, dipenggal tidak ada lagi, ya sudah lah. Oleh kita tahu bangsa Indonesia itu bangsa yang sesungguhnya itu menurut pimpinan pimpinannya bagus, insya Allah bangsa ini juga diajak yang bagus juga mau. Pimpinannya semau gue, mungkin juga bangsa ini juga bisa semau gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.